Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam Devotion from Home. Dan saya percaya dan berdoa bahwa saudara dalam keadaan baik dan excited untuk melihat apa yang Tuhan akan lakukan melalui hidup saudara. Nah, saudara, minggu lalu kita belajar bagaimana mempunyai kehidupan yang tidak membatasi Tuhan. Dan minggu ini saya akan bagikan kehidupan yang tidak mendahului Tuhan. Kehidupan yang tidak mendahului Tuhan, bagaimana kita bisa bermitra dengan Roh Kudus dan mengizinkan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Saudara, firman Tuhan di Yohanes 14 ayat 13 sampai ke 17 berkata seperti ini. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, saudara, Yesus berkata kepada murid-muridnya, dan saya percaya bahwa Yesus berkata kepada kita sebagai murid-muridnya juga, bahwa kalau kita meminta sesuatu dalam namanya, ia akan melakukan bagi kita. Nah, kalau kita mengasihi dia, dia akan minta kepada Bapa Surgawi untuk diberikan kepada kita Roh Kudus yang akan menolong kita, yaitu Roh kebenaran. Dan Roh Kudus itu sekarang ini tinggal bersama-sama dengan kita di dalam hati kita. Nah, bukan saja mendapat jaminan hidup kekal dalam Kristus, tapi juga Tuhan memberikan jaminan hidup yang keberhasilan, hidup yang penuh dengan keberhasilan di bumi ini. Nah, hidup yang berhasil ini bukanlah sesuatu yang kita selalu mau inginkan, kedagingan kita, yang mau lakukan ini dan itu. Hidup yang berhasil adalah berhasil melakukan kehendak Tuhan. Nah, ini hanya bisa terjadi ketika kita bermitra dengan Roh Kudus dan mengizinkan Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Bukan kita memimpin hidup kita sendiri. Dengan kata lain, mengambil keputusan semaunya kita sendiri. Nah, kita baru datang kepada Roh Kudus kalau kita dihadapkan dengan satu masalah yang sudah mentok, ya, kiri kanan mentok, nggak bisa lagi kemana-mana, baru kita berseru kepada Tuhan. Saudara, Tuhan mau memberkati kita, Roh Kudus mau kita berhasil, dan Roh Kudus mau menuntun hidup kita. Nah, kalau kita mau hidup produktif dan efektif, janganlah kita mendahului Tuhan. Saudara, ada cerita di Perjanjian Lama di mana Musa, seorang hamba Tuhan, mendahului Tuhan. Akibatnya ia mengalami masalah dan umat Israel pun kena imbasnya. Mari kita lihat di Kejadian 15 ayat yang ke-23. Kejadian 15 ayat 23 berkata seperti ini. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Jadi Tuhan berfirman kepada Abram bahwa umatnya, orang Israel ini akan diperbudak, dan kita tahu bahwa mereka diperbudak di Mesir, dan dikatakan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya selama 400 tahun lamanya. Lalu di Keluaran 12 ayat 40, firman Tuhan berkata lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Nah, mengapa ada selisih ekstra 30 tahun? Karena Musa mendahului Tuhan. Musa tahu bahwa dia akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi penyelamat bagi bangsanya, umat Israel. Dan Tuhan memerintahkan dia untuk pergi ke Mesir untuk menyelamatkan orang Israel. Dan dia tahu dia sudah dipilih oleh Tuhan.
Tapi yang menjadi masalah adalah dia bertindak dengan waktu yang dia tentukan sendiri. Mari kita lihat di Kisah Rasul-Rasul 7 ayat 24 sampai ke 25. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Nah, saudara, Musa tahu dia yang dipilih oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel. Nah, dia bertindak, dia membunuh orang Mesir. Dan dia pikir saudara-saudaranya itu tahu apa yang dia lakukan. Tetapi saudara-saudara tidak tahu, tidak mengerti apa yang dia lakukan. Bahkan dilaporkan kepada penguasa setempat. Dan akhirnya Musa harus lari dan dia harus bersembunyi di padang gurun selama 40 tahun. Nah, umat Israel berada di Mesir selama 430 tahun. Musa bersembunyi selama 40 tahun. Jadi umat Israel dalam perbudakan di Mesir selama 390 tahun ketika Musa membunuh orang Mesir itu. 10 tahun lebih cepat dari rencana Allah yang disampaikan kepada Abraham leluhurnya. Akibatnya Musa dan umat Israel mengalami berbagai macam kesulitan, termasuk juga komplain-komplain mereka di padang gurun kepada Musa. Yang mereka mengatakan, lebih baik, kenapa engkau membawa kami keluar dari Mesir? Lebih baik tinggal di Mesir, kehidupan di sana lebih enak daripada kehidupan di padang gurun. Salah satu contoh lagi adalah kehidupan Abraham dan Sarah. Saya sudah memberikan contoh di minggu lalu dan saya ulangi bagaimana Tuhan menjanjikan keturunan. Tapi setelah 11 tahun penantian yang cukup lama dan akhirnya Sarah mendahului Tuhan. Lahirlah Ismail dan sampai hari ini kita masih melihat dan beberapa mengalami akibat dari keputusan mendahului Tuhan tersebut. Nah, pertanyaan bagi kita sekarang adalah bagaimana saya tahu saya mendahului Tuhan atau tidak. Nah, kadang-kadang situasi tidak semudah seperti membedakan warna hitam dan warna putih. Tapi satu hal, saudara, yang saya tahu dan kita bisa sepakati adalah bahwa kita bisa membawa situasi kita ini dengan berdoa kepada Tuhan. Dan kita akan mendapat jawabannya melalui firman-Nya yang hidup. Dan setelah saudara berdoa, kalau saudara mempunyai pasangan, bicarakan dengan pasangan saudara. Terutama dalam hal penting, di mana saudara harus mengambil keputusan yang besar, keputusan yang penting. Jangan tidak membicarakan pada pasangan saudara. Dan karena firman Tuhan mengatakan, dua orang percaya kalau sepakat, minta apa saja Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab doa mereka. Dan tidak berhenti sampai di situ, saudara bisa mendatangi pembimbing rohani saudara. Ada para gembala-gembala atau tim pastoral yang bisa menolong, memimpin dan memberikan arahan rohani kepada saudara. Nasihat-nasihat yang ilahi yang saudara bisa dapatkan melalui mereka. Karena firman Tuhan juga berkata di Amsal 11 ayat 14, jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Nah, bagaimana kalau kita dihadapkan dengan situasi yang sepertinya harus mengambil keputusan saat itu juga? Jangan khawatir, saudara. Karena di Matius 10 ayat 19 sampai ke 20. Firman Tuhan berkata seperti ini. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jadi kalau ada dalam situasi yang benar-benar terjepit dan saudara harus mengambil keputusan pada saat itu juga, dan selama saudara tetap tinggal di dalam Tuhan, Roh Kudus yang memimpin hidup saudara, dia akan memberikan kata-kata di dalam mulut saudara. Dia akan memberikan kata-kata apa yang harus disampaikan. Dia akan memberikan keberanian kepada saudara untuk berkata-kata.
Tetapi kalau saudara mempunyai kesempatan untuk mendiskusikan, mengambil keputusan, untuk merenungkan, terutama kalau hal tawaran-tawaran yang menggoda kedagingan atau pikiran saudara, jangan cepat-cepat mengambil keputusan, tapi terus menanti, menunggu, berdoa dulu, minta nasihat dulu, sehingga saudara bisa berhasil dalam hidup ini. Mari kita terus bermitra dengan Roh Kudus, dan biarlah Roh Kudus yang memimpin hidup kita, dan saudara bisa mengalami keberhasilan demi keberhasilan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Aku berdoa Tuhan, apapun yang dialami oleh jemaat-Mu, pergumulan mereka Tuhan Kau tahu. Dan kami minta Roh Kudus untuk memimpin. Dan setiap keputusan-keputusan yang mereka harus ambil, itu sejalan dengan rencana dan kehendak-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, bahwa Engkau terus yang menjaga dan memelihara. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin dan amin. Tuhan berkati.